Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama agar diberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Silakan Nafina maju ke depan untuk memimpin doa. Cakran berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lapina, silakan kembali. Baik, kita lanjutkan. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti semua sehat? Sehat. Baik, kalau masuk semua, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari hantu
kamu rasakan ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Timbul rasa apa? Rasa ya, rasa nasionalisme kita tumbuh sebagai putra putri bangsa Indonesia. Coba sebelum lanjut ke pelajaran, Bapak mau cek dulu apakah ada yang ngantuk atau semangat ya. Coba tepuk semangat. Luar biasa ya, semangat. Ada yang tahu hari ini, hari Kamis, pelajaran apa? Pelajaran ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang coding. Oke, sebelumnya apakah di sini sudah mengenal atau pernah mendengar kata coding? Ada yang pernah mendengar kata coding? Ya, Dinda pernah mendengar kata coding? Pernah ya. Roman pernah mendengar kata coding? Pernah. Tapi tahu nggak sih artinya coding itu apa? Tahu? Nggak tahu? Oke, kita akan pelajari pada hari ini. Baik, secara sederhana ya, coding itu adalah memberikan instruksi atau perintah kepada komputer. Itu adalah coding ya. Baik, silakan lihat ke papan tulis atau proyektor ya. Akan tampilkan dulu. Nah, apa judulnya? Belajar coding dasar. Belajar coding dasar. Tujuan mengenalkan konsep coding dasar dengan menyenangkan dan interaktif. Apa itu coding? Naswa? Coding adalah memberi perintah Ya. dan menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Oke, betul ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Ini adalah coding ya. Ini coding plug. Kenapa disebut plug? Karena menggunakan perangkat elektronik komputer ya. Ada juga yang disebut nanti coding unplug ya, memberikan perintah tanpa menggunakan perangkat elektronik ya. Contoh seperti permainan robot ya, teman dengan pasangannya misalnya di toel, angkat tangannya, tangan kanan mengangkat, angkat tangan kiri, angkat ya. Berjalan ke depan. Nah, ini juga disebut coding. Cuman codingnya coding unplug ya. Coding unplug atau coding yang tidak terhubung ke perangkat elektronik, tidak menggunakan komputer. Apa aja sih manfaat belajar coding? Bisa dibacakan? 1. Melatih logika dan kreativitas. Yang kedua, Membuka peluang karir di masa depan. membuka peluang karir di masa depan. Nah, alat dan lingkungan coding, aplikasi atau platform yang dirancang khusus untuk pemula dalam dunia coding. Perangkat lunak sederhana. Ada Scratch, Code.org atau Tinker. Ini biasanya ya dipelajari di tingkat SD dan SMP. Ada Scratch namanya aplikasi bisa menggunakan handphone atau komputer atau laptop ya. Alat yang dibutuhkan komputer, laptop atau tablet. Nah, ini bahasa coding untuk pemula, block based coding, drag and drop. Konsep dasar coding ada apa saja? Ada algoritma, ada loop, ada kondisional. Apa yang dimaksud algoritma? Nah, algoritma itu urutan langkah menyelesaikan masalah. Yang kedua looping.
Contoh ya, kita memberi perintah untuk si robot ini berjalan 10 langkah ke depan. Nah, itu disebut looping, berulang-ulang. Yang ketiga kondisional, berdasarkan. Nah, ini ya, permainan interaktif. Bagaimana caranya ya si karakter ini bisa keluar, bisa sampai finish? Maka kita perlu memberikan coding, memberikan perintah. Coding itu kan tadi perintah, betul nggak? Perintah ya, perintah yang dibuat untuk komputer. Nah, ini bagaimana caranya supaya si karakter ini bisa keluar? Kira-kira bagaimana caranya? Maju, misalnya di sini satu langkah, di sini satu langkah. Berarti maju 2 langkah. Lalu belok kanan, ya. Lalu maju lagi, ya. Belok kiri, maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju, finish. Nah, itulah yang disebut coding, memberikan perintah. Ya. Pakai apa, Pak? Pakai aplikasi. Gunakan Scratch untuk menggerakkan karakter dengan perintah up, down, left, right. Ini bahasa Inggris ya. Up itu atas, naik ya. Down itu ke bawah, left itu kiri, right itu ke kanan. Ya. Ini contoh penerapan coding ya. Menyusun balok. Nah, bagaimana caranya nih? Balok hijau tersusun dengan balok hijau, balok pink dengan pink dan lain-lain ya. Musik coding dan lain-lain. Nah, ini kesalahan umum dan cara memperbaiki. Ada looping tidak berhenti, kondisi tidak terpenuhi. Nah, solusinya dibagi teliti dan uji setiap bagian kod. Nah, kesimpulannya apa? Coding itu motivasi, jadilah kreator teknologi di masa depan. Oke. Tadi adalah sedikit ulasan mengenai pembelajaran coding. Pembelajaran coding ya, yang sekarang akan diterapkan di sekolah kita di SD kelas 5 dan 6. Nah, nanti di dalam pelajaran coding ya, pada hari ini yang akan kita pelajari adalah bab atau materi berpikir komputasional ya. Ini Bapak tampilkan slide-nya ya. Tadi secara umum saja pengertian coding. Nah, ini ya, hari ini kita akan mempelajari coding materi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah bagian materi dari pelajaran coding. Nanti ada literasi digital ya, ada pemanfaatan KA, kecerdasan artifisial ya, atau AI yang kita biasa sebut AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Berpikir komputasional. Kita putarkan dulu slide-nya ya. Oke. Tujuan pembelajaran berpikir komputasional. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa dapat satu, bacakan. Menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Pasti yang disebut berpikir komputasional kalian harus bisa menjelaskan. Setelah pelajari ini dulu ya. Setelah dipelajari, kalian harus bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Nah, apa sih Pak berpikir komputasional itu? Kita akan pelajari ya. Silakan disiapkan dulu buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Bapak sebelum lanjut ke pelajaran. Dan siapkan bukunya.
Walaupun belajarnya digital, kita juga masih perlu buku tulis. Nah. Yang kedua apa? Bacakan, mengidentifikasi dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Yang ketiga, menerapkan berpikir komputasional Untuk? untuk memecahkan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi jelas ya. Ada 3 tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan apa itu pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi 4 konsep berpikir komputasional. 4-4-nya yaitu 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, 4. Algoritma. Yang ketiga, menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. Apa sih Pak masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Contohnya, mengatur jadwal pelajaran, membuat ST, membuat mie misalnya. Nah, nanti akan kita pelajari setelah ini. Nah, ini dia pengertian berpikir komputasional. Silakan, ada yang mau baca? Angkat tangannya 1 orang. Angkat. Ya, silakan Naswa. Berpikir komputasional adalah cara berpikir Oke. untuk memecahkan masalah logis Secara logis, sistematis dan efisien dengan dengan langkah-langkah terstruktur. Ini sering digunakan dalam ilmu komputer, Tetapi juga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oke, berpikir komputasional adalah cara berpikir memecahkan masalah secara logis, sistematis dan efisien. Logis itu apa sih Pak? Logis itu masuk di akal, ya. Sistematis itu tersistem, terstruktur, dan efisien. Efisien itu hemat waktu, hemat tenaga, itu efisien. Langkah-langkahnya terstruktur. Intinya, berpikir komputasional bukan berarti selalu menggunakan komputer, ya. Walaupun namanya berpikir komputasional, jangan-jangan ada hubungannya dengan komputer. Betul, ada hubungannya dengan komputer. Cuma dalam hal ini manusia yang berpikir secara atau seperti cara program komputer. Baik, kita lanjutkan slide-nya ya. Nah, 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja? Silakan, Dinda, boleh bacakan? Yang pertama apa? 1. Dekomposisi. Ya, session. Memecah. Masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke. 2. Mempermudah proses menyelesaikan contoh, menyelenggarakan pesta ulang tahun. 1. Menentukan tema. Ya. 2. Membuat daftar undangan. Betul. 3. Menyiapkan makanan. 4. 4. Mengatur dekorasi. Nah, jadi ada 4 pilar penting dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah-masalah besar, ya. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau mengadakan pesta, ya. Nah, kita tulis dulu nih apa saja yang perlu disiapkan. Yang pertama, temanya apa? Misalnya ulang tahunku yang ke-12. Nah, membuat daftar undangan. Siapa aja nih yang mau diundang? Teman-teman kita. Kita tulis, ya kan? Yang ketiga, menyiapkan makanan. Kira-kira kalau teman-teman datang, undangan datang, kita mau nyuguhin apa ya? Mau snack apa ya? Mau minum apa ya? Ya. Yang keempat, mengatur dekorasi. Ini masalah-masalah besar kita perkecil. Ya, contoh ini kehidupan sehari-hari menyelenggarakan pesta ulang tahun. Yang kedua, silakan dibaca oleh Alif. Pengenalan pola Ya. Pattern recognition.
Ya, lanjutkan. Mencari kesamaan atau perbedaan Ya. dalam data peristiwa tujuan. Mencatat permasalahan masalah contoh. Rangkaian 2 kali selalu bilangan genap. Ya. Setiap Senin selalu ada pelajaran olahraga. Oke, pengenalan pola mencari kesamaan atau perbedaan dalam data atau peristiwa. Contohnya di sini, jadwal setiap Senin saya belajar olahraga. Pasti di Senin depan juga olahraga. Setiap Selasa saya belajar bahasa Indonesia. Pasti Selasa depan bahasa Indonesia. Berarti yang akan kita siapkan untuk Selasa depan bahasa Indonesia. Senin depan berarti baju olahraga sesuai polanya. Ya, jadwal pelajaran itu contohnya. Gak mungkin biasanya Senin olahraga dirubah jadi agama, tidak. Ya, itu adalah sebuah pola. Selanjutnya nomor 3, tolong dibacakan oleh Dimas. Apa Dimas nomor 3? Abstraksi. Ya, abstraksi apa itu? Memilih. Oke. Fokus. Pada inti masalah. Contoh, data sekolah hanya menunjukkan lokasi penting. Oke. Hanya mencantumkan bahan yang Oke, abstraksi itu hanya memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan, tidak penting. Contoh, ya, kita ingin memasak telur dadar misalnya. Apa yang perlu kita siapkan? Telurnya, betul nggak? Terus minyak sayur, garam, apalagi penyedap rasa. Nah, penting nggak merek minyaknya? Minyaknya harus Bimoli misalnya. Minyaknya harus Hania. Penting nggak mereknya? Tidak, kita abaikan saja. Mau merek apa saja, nggak usah dicantumin. Minyak Hania, nggak usah. Udah minyak sayur cukup gitu ya. Ya, misalnya penyedap rasa apa? Miwon atau Mecin. Nggak usah mereknya, udah penyedap rasa saja. Apa ini harus Masako, harus Royco? Tidak usah. Kita abaikan hal-hal yang tidak penting. Itu abstraksi. Contoh kita mau ulang tahun, ya, tadi ya, ulang tahun. Makanannya, minumannya harus teh gelas misalnya, harus ini, harus itu. Nah, kita abaikan, cukup ada minuman, checklist. Ya, makanan manis, checklist, nggak usah diurutkan mau beng-beng, mau coklat apa gitu, nggak usah ya. Itu namanya abstraksi. Yang keempat ada algoritma. Silakan Revan dibaca. Menyusun. Ya. Panduan yang bisa diikuti siapa saja. Contoh membuat tulisan untuk padatkan air, masukkan mie, juga tunggu 3 menit, berikan dan campurkan bumbu, 5 sajikan. Oke, yang keempat adalah algoritma, adalah langkah-langkah ya. Langkah dalam mengerjakan suatu pekerjaan, menyusun langkah-langkah jelas dan berurutan. Contoh di sini mau bikin mie, langkah-langkahnya apa? Betul, panaskan air dulu ya. Setelah agak mendidih masukkan mie, tunggu 3 menit, diaduk, langsung masukkan, tiriskan dan campur. Tiriskan itu buang airnya ya. Langsung aduk bumbu dan disajikan. Ini langkah-langkah. Nggak mungkin habis panaskan air ya, langsung tiriskan dan campurkan bumbu, mie-nya belum masuk. Nah, inilah yang disebut algoritma ya, adalah susunan langkah. Nah, contoh penerapannya, situasi menyapu rumah. Nah, dekomposisi ya, tadi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil.
Bagi tugas per ruangan, betul ya. Kamar mandi oleh adik, ya. Ruang tamu oleh ibu, ya. Kamar tidur oleh kamu misalnya. Ruang depan oleh ayah. Ini di komposisi bagi tugas. Pengenalan pola. Udah tahu nih polanya. Oh, di pojok, di sudut sering banyak sampah, banyak debu. Nah, udah ketahuan kan? Berarti bagian itu yang harus dibersihkan duluan. Abstraksi, fokus pada area kotor saja. Yang bersih nggak usah. Kita udah tahu yang bagian kotor di sudut-sudut nih. Berarti akan lebih cepat tidak kerjanya? Lebih cepat. Nah, algoritmanya, langkah-langkahnya ambil sapu, mulai dari pojok ke tengah, kumpulkan sampah, diambil. Itu algoritma adalah langkahnya, ya. Situasi kedua, mengerjakan PR matematik, kerjakan soal jadi langkah kecil. Pola operasi itu, polanya misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya. Kerjakan dulu yang biasa kamu, yang gampang dulu. Abaikan info yang tidak diperlukan. Ikuti urutan rumus. Pasti akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, menyiapkan bekal sekolah. Nah, biasanya kamu bekalnya itu nasi, lauk sama sayur misalnya. Polanya lauk biasanya digoreng pagi-pagi, ya, dan malam. Abaikan hiasan tidak wajib. Misalnya nasinya pakai mata, gitu ya, pakai mulut, betul nggak? Ibu-ibu ya biasanya anak-anak PAUD ada kumisnya juga kadang-kadang. Nah, itu nggak perlu, akan menyita waktu. Kalau ke waktu ya, langkah-langkahnya atau algoritmanya: cuci tangan, lalu masak, bungkus, masukkan ke tas. Simpel nggak? Mudah nggak? Memudahkan tidak? Nah, jadi berpikir komputasional itu akan sangat memudahkan. Nah, ini dia manfaat berpikir komputasional. Silakan Lapina baca. Apa saja Lapina? Yang keras ya. Melatih berpikir logis dan kritis dalam berbagai situasi. Ya. Meningkatkan Tiga dulu. meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian tugas. Ya, yang keempat. Mengasah kreativitas dengan menemukan solusi baru. Oke, jadi berpikir komputasional itu banyak manfaatnya. Yang pertama, mempermudah penyelesaian masalah dengan langkah yang jelas. Kalau kita tidak berpikir secara komputasional, ya, maka dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari akan acak-acakan. Bahkan untuk pakai seragam aja bingung. Ya. Saya pakai seragam, mana dulu nih? Ya. Apakah sepatu dulu baru kaos kaki gitu ya? Betul nggak? Apakah kerudung dulu baru baju? Nah, pakai baju saja, ya, harus berpikir komputasional agar memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, melatih berpikir logis dan kritis dalam berbagai situasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan menyelesaikan tugas. Akan lebih cepat waktu, ya, hemat tenaga, hemat waktu. Gitu. Kalau kita bekerjanya secara sistematis berpikir komputasional. Yang keempat, mengasah kreativitas dengan menemukan solusi baru. Terakhir, kesimpulan. Nah, silakan dibaca oleh April. Yang keras ya. Efisien. Ya, terus
kesimpulan, berpikir komputasional adalah keterampilan penting yang membantu kita menyelesaikan masalah secara terstruktur, efisien, dan kreatif. Dengan menguasai 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, kita dapat mengatasi tantangan dalam berbagai bidang, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini juga mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan masa depan yang memerlukan pemikiran logis, kolaborasi, dan inovasi. Oke, sampai di sini paham nggak? Paham ya, sedikit paham ya. Oke, sudah mulai terbuka ya. Nabila, apa sih tadi berpikir komputasional itu? Adalah keterampilan penting yang membantu menyelesaikan masalah secara Struktur. Ya, jadi apa tadi namanya? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer yang terstruktur, ya, dan sistematis, sehingga akan memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Terus Akila, apa saja sih 4 pilar berpikir komputasional? 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat apa? Algoritma. Itu ya 4 pilar berpikir komputasional. Bagaimana? Udah mulai paham sedikit? Baik ya, sebelum melanjutkan pelajaran ini Bapak lihat udah mulai ngantuk dan ada sedikit bingung ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, karena hari ini bertepatan dengan hari pramuka, sekarang tepuk pramuka 2 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Bapak akan memutar video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Silakan disimak dan dicatat hal-hal yang penting. Siap? Oke. Mulai. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ya baik, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik ya secara berkelompok. Silakan dengan kelompoknya didiskusikan dan diisi. Nanti Bapak akan bimbing kalian per kelompok ya. Silakan diisi nama kelompoknya.
Coba baca. Bagaimana cara menyiapkan minuman teh manis hangat menuliskan pertanyaan? Alat yang digunakan Ambil gelas. Di mana di sini di alat. Ambil gelas. Di mana? Alat dan bahan. Alat itu alat Masa ini udah selesai? Tulis nih bagian-bagian kecil dari masalah bahan. Bahannya apa aja? Terus alatnya apa aja? Gelas, sendok, gula. Udah selesai? Oke, udah selesai? Baik, ya.
Yang sudah selesai boleh maju ke depan, dimulai dari kelompok bintang ya. Silakan dibacakan, dipresentasikan di depan kelas. Ayo kita kasih semangat dulu untuk kelompok bintang. Ayo. Silakan, ayo maju. Oke, ini geser aja, geser kalau saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir komputasional. Silakan. Satu, pahami masalah. Masalah bagaimana cara masalah. Tuliskan pertanyaan. Oke, terima kasih untuk kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi kelompok Dinda sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya, yaitu lembar kerja berpikir komputasional. Kelompok kedua akan disampaikan oleh kelompok Nabila. Silakan maju. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih bagus sekali ya. Terima kasih kelompok 2. Oke, yang lain silakan duduk. Oke, demikian ya pembelajaran coding hari ini ya. Tapi sebelum Bapak tutup, bagaimana kesan-kesan kalian dalam belajar coding hari ini? Bagaimana perasaannya Nabila belajar coding hari ini? Oh, Dinda, ya. Menangkap. Apa yang Dinda pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Apa saja tuh? Apa saja prinsipnya? Ya. Pengenalan. Terakhir. Nabila, gimana perasaannya setelah belajar coding? Senang? Apa saja yang dipelajari hari ini? Ya. Baik, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Untuk selanjutnya kita bertemu minggu depan ya untuk membahas pelajaran coding modul selanjutnya. Terima kasih Bapak ucapkan. Ditutup dengan nilai topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.